Kalau nggak ada nasa manso, maka orang selalu berpikir, pokoknya yang penting ikut Nabi. Nah itu bahayanya kalau Anda tidak tahu detail, jangan-jangan syariat yang kamu ikuti itu syariat yang sudah berstatus mansukhoh, telah dicabut. Dan itu banyak. Makanya kata Sayyidina Ali ketika ada orang ngajar nggak tahu nasa manso, halakta wa ahlakta, kamu rusak dan merusak orang lain. Seperti tadi pernah ada kawin itu satu turunan, yaitu era Nabi Adam. Masa kita sekarang kawin sama satu turunan, kan nggak mungkin, ya kan? Pernah ada membumi hanguskan orang kafir, yaitu syariatnya Nabi Nuh. Itu dihapus oleh syariatnya Nabi Ibrahim dulu, yaitu Nabi Ibrahim menghentikan apa? Faman tabi'ani fa innahu minni wa man asoni fa innaka ghafurur rahim. Ya, kalau orang ikut saya, ya Allah, ya pasti golongan saya. Kalau yang masih maksiat, masih balelo, saya berharap engkau ampuni. Akhirnya banyak orang kafir tobat. Coba era Rasulullah itu semua orang kafir Mekah itu kafir. Nabi belum wafat, itu sudah ada 114.000 mukmin semua. Jadi Nabi menangi mayoritas orang menjadi mukmin dari mayoritas kafir. Yaitu disebut wara'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaj. Andai kan Nabi Muhammad pakai syariatnya Nabi Nuh, bisa enggak mengislamkan orang sebanyak itu? Enggak bisa kan? Maka ini penting mengenali nasa mansuh. Jadi periode cara wong Jawa maksud no tuntas. Robila tadar itu, pasot tuntas itu, menghabisi itu habis di periode Nabi siapa? No, syariat itu sudah enggak dipakai lagi. Yang dipakai apa? Faman tabi'ani fa innahu minni wa man asoni fa innaka ghafurur rahim. Lah Nabi Muhammad ini nabi yang kena khitab anit tabi' millata Ibrahim hanifah. Jadi masternya Nabi Muhammad itu mentornya Nabi Ibrahim. Sehingga syariatnya ya faman tabi'ani fa innahu minni wa man asoni fa innaka ghafurur rahim. Tidak syariat rabbila tadzar alal ardi minal kafirina daya. Jelas ya. Jadi mengenali nasa manso itu penting sekali, karena kalau ndak Anda halakta wa ahlakta, kamu merusak diri kamu sendiri juga merusak orang lain, karena menfatwakan hukum yang sebetulnya sudah berstatus mansukhoh hanya berdasar itu kan syariatnya nabi-nabi dulu. Syariat yang apa? Syariat yang nggak pernah terhapus hanya satu, usuluddin, yaitu tauhid, itu sama. Tapi kalau syariat itu beda-beda, atau furu'iyah itu beda-beda. Yaitu tadi saya beri contoh, era Nabi dulu kalau ada pakaian najis dipotong, dibuang. Era Nabi Muhammad dicuci. Orang kafir dihabisi oleh langit. Era Nabi Muhammad nggak boleh, bahkan didoakan Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Di Qur'annya apa? Wa in ahadum minal musyrikin astajaraka fa'jirhu hatta yasma'a kalamullah tsumma ablighu ma'mana. Jadi kalau ada orang kafir enggak boleh main dihabisin, mereka beri peluang untuk mengkaji kitabullah hatta yasma'a kalamullah. Kalau mereka sudah berpeluang ngaji, harus tsumma ablighu ma'mana, harus dijamin keamanan. Ya, karena apa? Dzalika bi annahum qaumul la ya'lamun. Bagaimanapun mereka memang karena tidak tahu. Nah, kenapa tidak tahu? Enggak. Karena tadi mereka tertutup oleh kultur yang beratus-ratus tahun. Mbah-mbahnya mereka menyembah batu, menyembah berhala. Ya tahunya itu ya Tuhan. Bagaimana Anda bisa menjelaskan sesuatu yang sudah beratus-ratus tahun, kan tidak gampang. Maka ada periode dimaklumi, apa? Kalau era sampean kan, mosok waktu disembah saking gobloknya orang, kamu lahir kan sudah nyembah Allah, tidak nyembah batu. Bayangkan kalau kamu jadi mereka, wong perut kamu saja disuruh makan pizza sakit kok, karena saking lamanya makan sambal kan gitu. Kamu bilang perempuan Indonesia saja cantik kok, saking lamanya jadi orang Indonesia. Padahal orang Indonesia tanyakan orang Eropa, cantiknya di mana? Kamu lahir di Afrika, bilang orang Afrika itu cantik, tanyakan orang Eropa, cantiknya di mana, hitam gitu kok. Jadi orang itu pasti terkooptasi oleh sekelilingnya. Orang Afrika akan bilang wanita Afrika itu cantik. Coba tanyakan orang Eropa, cantik apa enggak? Belas. Orang Eropa yang kulitnya gitu kata orang Eropa indah, kata sampean. Koyok anaknya kebo katanya kuda jadi. Jadi orang itu akan terkooptasi oleh sekelilingnya. Bayangkan kalau semua orang nyembah berhala terus kamu ndak, alasan kamu apa? Kan menentang mayoritas. Dan itu berat. Maka dimaklumi oleh Allah, dzalika bi annahum qaumul la ya'lamun fi manah panyeruarah. Nah, pemakluman ini yang mulai sekarang terkikis. Orang main pukul saja enggak mau ngaji. Enggak mau ngaji Quran secara kafah. Jadi fatwanya Islam kafah tapi ngajinya Quran enggak kafah. Ngambil 1-2 potongan ayat dipakai dalil. Jadi Islamnya inginnya kafah tapi ngajinya Quran enggak. Kalau kafah ya hafal 30 juz itu. Kalau mau ya, kalau mau kafah ya hafal berapa? 30. Makanya saya sering bilang, saya sering dinasihati orang karena belum tahu saya ini hafal Quran. Bapak harusnya Islam itu kafah. Kata saya ya dimulai dari
konsep Islam itu kafah dulu apa ya, hafal Quran cara kafah. Jadi ini penting saya utarakan. Bahaya sekali orang mengenali Islam tanpa mengenali nasah mansukh. Karena beberapa syariat Nabi sebelum kita itu berstatus mansukh. Terus contoh berikutnya, ini nasah mansukh antar Nabi apa khusus internal Nabi? Antar Nabi aja nggak selesai nih sampai. Contoh yang paling keren mungkin cowok semua senang. Nabi Dawud dulu istrinya berapa? 99. Nah itu kalau masih halal itu kan berarti jenengan tuh punya istri berapa? Wah itu kan ngeri betul. Punya satu aja repotnya gitu apalagi berapa? Punya 99. Terus kamu bilang gini, ini kan syariatnya Nabi Dawud, Nabi kan bisa diikuti. Pernah ada periode di mana seperti itu boleh. Jadi makanya mau tidak mau ngenali nasah mansukh itu harus. Kalau ndak ya kamu masih berkeyakinan boleh beristri berapa? Nah ini penting saya utarakan. Makanya Sayyidina Ali itu kalau ngetes calon mubaligh, kira-kira kalau Kemenak dulu inginnya apa? Sertifikasi apa? Mubaligh. Itu tanyanya gitu. Ta'rifun an-nassa wal mansukh, kamu apa tahu nasah mansukh? La. Jawabnya Sayyidina Ali, halak tahu ahlak tahu, kamu orang yang rusak. Karena tadi takutnya ada syariat yang sudah mansukh dipakai. Itu tadi misalnya kita ini tidak umatnya Nabi Nuh, tapi pakai syarat Robbila tadar alal ardi minal kafirina. Terus ketiga begini, misteri manusia itu. Dan ini kita tidak pernah tahu sampai kiamat, tapi ini ilmu harus kita diskusikan. Misalnya saya ini namanya Bahauddin. Kan hanya Allah yang tahu berapa turunan saya sampai kiamat dan statusnya kayak apa. Donald Trump juga gitu. Donald Trump itu sekarang kafir. Tapi kita tidak pernah tahu nanti turunan keberapa ada yang Muslim. Nah turunan yang calon Muslim ini diletakkan di mana kita tidak tahu. Yang jelas kalau kamu bunuh itu katut itu. Artinya gini, logika membiarkan orang kafir itu ya ada logikanya. Nah, logika membunuh karena mereka mau membunuh kita ya ada logika fikihnya. Karena kalau kita ada membunuh, dibunuh. Makanya semuanya hukum ini terus bergantung al-hukmu yaduru ma'ilatihi wujudan wajah. Di sini terus dipertemukan. Makanya semua nabi itu kalau yang namanya membunuh pasti pas perang saja karena ini kondisi yang memang pilihannya hanya dua, kalau nggak dibunuh ya membunuh. Ada duel lah itu. Maka ini butuh kajian fikih dan orang nggak boleh subjektif dalam hal ini. Saya ulang lagi, tidak boleh subjektif karena tadi orang yang kamu katakan sekarang misalnya Zaid, kamu itu bodoh sekali. Kenapa bodoh? Nggak hafal Quran, nggak pernah kuliah, nggak pernah ngaji. Ternyata Zaid ini bersemayam calon anak yang alim alama hafal Quran. Namanya Umar, tapi masih jadi sperma. Suatu saat Zaid itu punya anak alim alama. Kan banyak orang nggak bisa baca Quran punya anak hafid. Banyak nggak di Indonesia? Banyak nggak petani yang punya anak dekan? Petani punya anak dekan. Yang dekan punya anak naik kelas saja susahnya bukan main. Banyak kan? Nah ketika dibalik nanti ada dekan punya anak goblok, yang petani punya anak dekan, pinter mana? Kita tidak pernah tahu. Makanya ini kan ya sudah, kalau nggak pernah tahu ya bilang saja wallahu alam kan selesai. Daripada keminter keliru kan ada wallahu alam. Makanya cerita favorit guru saya Kiai Haji Maimun Zubair itu punya apa namanya Kiai Zubair. Itu cerita favoritnya itu ada santri namanya Soleh. Soleh itu alim alam. Orang Madura itu cara berpikir kan kalau kiai saja alim seperti itu apalagi bapaknya. Pas bapaknya main ke pondok, santrinya ada ribuan. Bapaknya main ke pondok itu. Sholat itu ya gak bener. Gak sesuai sunnah Rasul lah kira-kira gitu. Sudah sholat itu gak bener apa-apa gak bener. Masih ditakwil sama santri Madura karena orang Madura itu kultus. Mungkin khilaf. Khilaf itu satu khusus, pokoknya perlakuan khusus. Suatu saat saking bodohnya orang itu kenceng tuh pinggir musola. Wah ini nggak bisa ditakwil lagi, akhirnya nggak bisa ditakwil tuh nggak. Wah ini sudah nggak bener ini, nggak bener. Singkat cerita santri tadi nggak kuat matur ke kiainya, Pak Yai, jenengan sealim itu kok bapaknya segoblok itu. Kenapa? Ya, dia kencing pinggir musola. Oh bapak saya tuh pinter sekali. Kok bisa? Karena beliau yang memutuskan saya mondok sampai saya jadi alim alama seperti ini. Yang bodoh itu mbah saya. Bodoh itu mbah saya kan.
Artinya gini, sekarang misalnya Anda dekan, atau Anda rektor, atau Anda profesor, atau Anda kiai top mubalek kondang. Anda mubalek kondang terus punya anak, gobloknya bukan main. Atau apalagi anaknya ketangkep KPK. Yang satu anaknya orang bodoh jadi dekan. Kalau kompetisi ini pinter mana coba? Ada ahli metodologi tapi anaknya itu terlibat narkoba. Yang ini petani utun, anaknya dekan. Kira-kira kalau dikompetisikan pinter mana? Anaknya pinter petani tadi gitu. Yang ketika petani kamu vonis bodoh gitu. Tapi siapa tahu kalau ini menyimpan calon. Paham ya? Kita tidak pernah tahu. Makanya Quran selalu ngajari di dalam ilmu sosial itu wa in adri la'allahu fitnatul lakum wa mata'un ila. Di dalam ilmu sosial itu kita harus jawab tidak tahu. Karena mungkin. Makanya saya tadi pagi ngaji di direktorat saya bilang, saya pernah diprotes orang, Gus kamu udah jelas 01 atau 02. Ya saya jawab gitu. Manusia itu makhluk yang paling gak jelas gitu. Sekarang soleh suatu saat bisa saja gak soleh. Yang sedang gak soleh suatu saat soleh. Sesuatu yang mungkin rubah kok kamu fanatik itu gimana? Nalarnya itu gimana? Coba kita tahu dulu Wahsy itu pembunuh Hamzah, akhirnya mati mukmin ya enggak? Padahal orang yang sangat dibenci Rasulullah karena membunuh Sayyid siapa? Hamzah. Sa'labah yang tukang itikaf di masjid akhirnya su'ul Fatimah. Kita tidak pernah. Nah kalau nggak pernah tahu ya tidak usah terlalu fanatik biasa. Kayak jenengan seneng saya itu ya saya tidak tahu sampai kapan ya. Saya seneng sampai kapan ya tidak tahu. Kayak suami istri. Pas nikah harmonis bulan madu sampai kapan bertanya. Yang jelas paling awet itu pasangan jelek itu pasti nggak awet. Makanya jadi guyonan. Pasangan itu jangan baik-baik gak awet. Kalau jelek itu awet. Ternyata maksudnya cantik sama ganteng itu suatu saat pasti jadi jelek. Yang jelek sama jelek pasti jelek terus. Makanya jadi guyon aja. Kalau pasangan jelek itu awet katanya. Tapi kalau pasangan baik, ternyata baik wajahnya itu pasti gak awet. Suatu saat pasti jelek. Tapi yang jelek awet. Karena mulai dulu ya jelek sampai itu. Awet jeleknya maksudnya bukan. Ya jelas ya, jadi saya mohon sekali ini ilmu. Sampai ndak urusan, ini bukan urusan cocok tidak cocok, tapi ilmu. Ilmu harus kita dengar bahwa syariatnya para nabi itu yang sifatnya furu'iyah, tidak usuliyah, tidak tauhid itu potensi rubah. Sehingga mengkaji nasab mansukh itu satu keharusan seorang ulama. Makanya setiap ada syariat nabi, hal hadis syariah mu'abbadah amla, mansukhah amla. Karena potensi itu tinggi. Kita tahu dulu semua nabi sholat menghadap apa? Baitul Maqdis. Era Rasulullah dipindah ke Ka'bah. Tapi kalau kamu katakan total Baitul Maqdis ya tidak juga. Nabi Ibrahim mulai dulu madhabnya ke Ka'bah. Tapi kalau Nabi Musa ke Baitul Maqdis. Terus kamu bilang ini 01, 02 ya ada memang syariat jadi sesuatu yang furu'iyah. Nah, kenapa ini furu'iyah? Jawabannya sederhana. Ketika seseorang menghadap Ka'bah itu menghadap batu apa menghadap Allah? Allah. Ketika menghadap Baitul Maqdis hakikatnya menghadap Allah apa menghadap Baitul Maqdis? Allah. Maka menghadap Ka'bah itu sebenarnya masalah furu'iyah. Yang masalah usuliyah adalah inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Yang permanen adalah menghadap Allah Subhanahu wa taala. Cuma secara prosedur syariatnya secara zahir menghadap Ka'bah. Maka potensi rubah karena ternyata itu furu'iyah, untuk kiblatnya itu furu'iyah. Yang permanen adalah menghadap ke Allah Subhanahu wa taala. Ini pentingnya. Jadi terus sekarang masih antar nabi apa di internal nabi? Ini sudah mau selesai waktunya, sudah habis ini. Internal. Ini sudah selesai, ini sudah pas. Mohon Pak ambil. Oh. Jam ini sudah. Sampai mana tadi? Diteruskan apa enggak? Sudah ya, sudah kayaknya sudah. Biar kelihatan cerdas. Sekali pertemuan sudah pinter gitu. Berapa? Setengah jam sudah pinter gitu. Yang internal nabi apa antar nabi? Internal ya, sudah sekarang ke internal. Kalau internal lebih banyak lagi contohnya. Yang masyhur tentu masalah Baitul Maqdis. Dulu Rasulullah pernah sholat menghadap Baitul Maqdis 16 bulan. Berapa? 16 bulan. Kila 17. Pokoknya khilafnya hanya 16 dan 17. Kalau ada bilang 10 bulan berarti gak pernah ngaji. Khilafnya, karena khilafnya itu hanya 17 sama 16. Akhirnya sama Allah diminta disuruh menghadap ke Ka'bah. Saya ulang lagi, itu tetap masalah antar nabi sebetulnya. Begini,
Makom itu kalau dalam bahasa Arab bukan kuburan. Kalau di Indonesia kan makomnya Sunan Bonang itu kan kuburan. Kalau makom dalam bahasa Arab itu sesuatu yang pernah dipakai singgah itu namanya apa? Makom. Lalu Rasulullah itu pertama di Medina itu madhep Baitul Maqdis itu 16 bulan. Orang Yahudi senangnya bukan main. Sampai mereka bilang gini, Muhammad tuh gaya-gaya nantok punya agama baru. Tapi kiblatnya ikut kita. Baguslah anak itu katanya. Masih tahu diri katanya. Bagus katanya itu masih tahu diri. Jadi senangnya bukan main orang Yahudi. Karena kiblatnya Muhammad sama dengan mereka. Ya tentu mereka jangkar Muhammad, bukan Sayyidina Muhammad atau Rasul Muhammad karena mereka masih gak iman. Nabi itu ya agak tersiksa karena beliau secara gen turunan Nabi Ibrahim dan kiblatnya Ibrahim itu Ka'bah. Agak tersiksa tapi sami'na wa ata'na tetap madhab ke Baitul Maqdis berapa? 16 bulan. Suatu saat Nabi Muhammad itu disuruh madhep Ka'bah. Ini dengerin. Akhirnya madhep ke Ka'bah. Apa yang terjadi? Orang Yahudi komentar gini, Muhammad itu gimana? Dia di perantauan, rindu sama keluarganya. Terus rindunya itu diaplikasikan jadi perilaku agama. Jadi dia madhep Ka'bah dianggap kangen. Kayak saya kan orang Rembang. Rembang itu apanya Jogja? Timurnya apa? Nggak, Jakarta itu mana Jakarta itu? Barat sana ya? Ibaratnya saya orang Jakarta, terus merantau di Jogja. Dulu kiblatnya itu menghadap ke timur. Terus ketika madhep ke barat kata sampean, wah itu Pak Dune kangen apa? Keluarga. Juga kurang ajar orang Yahudi. Jadi orang Yahudi itu memang paling pinter bully. Makanya kalau sampean tukang bully itu ya agak-agak ya enggak. Saya tidak ngomong agak ya, pokoknya agak-agak ya. Pinter bully orang Yahudi. Makanya enggak ada orang debat sepinter orang Yahudi. Yang bisa ngalahkan hanya Tuhan itu. Orang Yahudi yang bisa ngalahkan hanya Tuhan. Sayyidina Ali tak orang paling terkenal cerdas. Itu kalau sama orang Yahudi itu pusing. Karena ya apa logikanya itu? Saya beri sekian contoh. Ada orang Yahudi tanya gini, Muhammad, kalau kambing mati itu yang bunuh siapa? Ya Allah, mati langsung itu. Agama kamu itu aneh, Mak. Yang langsung sentuhan Allah haram, tapi yang lewat tangan-tangan jahil manusia malah halal. Harusnya itu yang halal kan orisinal langsung Allah yang bunuh. Jadi utaknya itu aneh, dari cara berpikir itu aneh. Nah cara sampean ini kan, nak halal pangan kue. Tapi Nabi kan nggak boleh bertutur kata kasar gitu. Kalau yang jadi Nabi saya untalan ngono kan gitu. Tapi Nabi kan nggak boleh kasar. Jadi Nabi itu problem karena nggak boleh apa? Kasar. Kalau kita kan gampang, wis nak halal untalan kan selesai, apa? Tapi Nabi nggak boleh kasar gitu. Jadi nak jadi nggak Nabi, nggak sampean itu kan enak. Mau keliru ya pantas, mau apa saja pantas. Karena kan nggak panutan. Kalau Nabi nggak bisa meluruskan kebenaran itu harus tetap sesuai akhlak. Ya, jadi agak kerepotan. Makanya punya Umar, alhamdulillah ada yang nggak perlu aturan itu. Jadi enak. Jadi ya itu memang aturannya harus itu. Coba Nabi itu perang tapi nggak boleh bunuh. Kayak apa susahnya? Beliau jadi sasaran tembak tapi nggak boleh bunuh. Kalau sahabat kan enak, duel, relax, santai, bisa tarung. Kalau Nabi nggak boleh. Makanya Nabi meskipun ikut perang terus gak ada sejarah orang yang dibunuh. Ya, hanya satu peristiwa itu pun dibaca orang kafir, ditangkis Nabi, pedangnya kembali ke dia mati. Tapi gak ada yang Nabi. Karena Nabi kalau pembunuh nanti itu terus kayak pendekar kan susah juga punya Nabi kok. Habis perang saya Nabi tanya, Muhammad habis perang berapa? 1000. Ya repot juga punya Nabi mantan apa? Pembunuh meskipun yang dibunuh orang kafir, tapi kan kayak apa ya? Fitrah manusia itu akan menolak kepemimpinan orang yang gitulah pokoknya nggak bisa diterangkan itu. Makanya Nabi itu nggak pernah bunuh, meskipun kayak apa musuhnya tapi nggak pernah bunuh. Untungnya di sekeliling orang-orang yang tadi. Jangan bilang tuh suka bunuh ya, pokoknya perang gitu ya. Perang dengan bunuh itu beda loh ya. Kalau perang itu fair apa? Fair. Sampai mana tadi? Nabi Ibrahim ya. Makom tadi saya ulang lagi. Nabi Muhammad menghadap ke Baitul Maqdis itu hanya Allah nuruti. Ini loh Nabi betul. Tahu betul bahwa di antara syariat adalah Baitul Maqdis. Karena semua Nabi pernah berkiblat Baitul Maqdis. Tapi Nabi ketika menghadap ke Ka'bah, Nabi juga dibilangin sama Allah. Ini loh syariat yang benar. Karena Ka'bah juga kiblat sing a'taku. Lebih tua ketimbang Baitul Maqdis. Maka disebut Ka'bah Atiqah. Ilal Baitil Atiq. Kalau Quran bahasakan Ka'bah apa? Wal yatawafu bil Baitil Atiq. Atiq itu tua sekali. Ya sudah. Ketika berstatus tua itu orang Yahudi seneng mergo roh kelirune Muhammad.
Mereka nantang, Muhammad ayo debat terbuka. Nabi rawuh. Bagaimana Anda bilang Ka'bah itu kiblat tertua? Wong Ka'bah itu pertama yang menghadap sana itu ya kamu. Semua Nabi menghadapnya ke Baitul Maqdis. Terus Nabi Muhammad mulai berargumentasi ilmiah tadi. Enggak, Ka'bah itu kiblatnya Ibrahim. Jadi Ibrahim dulu itu yang mulai dulu kiblatnya itu di Ka'bah. Terus orang itu tanya buktinya apa? Terus dijawab fihi ayatum bayinatum maqam Ibrahim. Ternyata di situ ada jejak kakinya Nabi Ibrahim, yaitu batu yang diinjak beliau ketika bangun Ka'bah. Itu argumentasi ilmiah. Lah barang orang Yahudi kehilangan ilmu, itu gobloknya orang Yahudi. Makanya yang bisa mengalahkan Yahudi hanya Allah Subhanahu wa taala. Luang Ibrahim saja golongan kita, pengikut kita. Ibrahim itu pengikut Yahudi. Wah, itu Nabi mulai senyum-senyum, mulai tertawa-tawa. Wah, itu goblok orang terdidik. Karena itu ibaratnya kayak kamu bilang Soekarno itu pengagum Puan Maharani. Kira-kira seperti itu. Soekarno itu pengikut Puan. Karena Yahuda itu Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Saya ulang lagi ya, nasabnya Yahudi ya Pak. Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Jadi Ibrahim itu mbah keempat dari Yahuda. Tapi karena mereka kalah debat, Ibrahim itu pengikut Yahudi, itu sama dengan bilang apa? Soekarno itu pengikut Puan Maharani. Itu kan jadi aneh. Atau Gus Dur pengikut Mbak Yeni, atau Basim Asari pengikut Mbak Yeni, itu kan aneh. Wah, akhirnya sama Allah diingatkan. Makanya ada ayat ha antum haula hajatum fi malakum bi ilm falimatu hajuna fi ma laysa lakum bi ilm. Perjanjian debat ini semuanya harus ilmiah. Tapi kenapa perdebatan Anda malah ndak ilmiah? Karena orang Yahudi iftadohu, malu semua. Wah, semuanya Muhammad itu satu-satunya kekalahan orang Yahudi. Tapi ayat-ayat seperti ini itu enggak populer. Ayat ha antum haula'i hajastum fi malakum bi ilm falimatu hajuna fi ma laysa lakum bi. Jadi Islam betapa hebatnya Islam. Kalau debat harus ilmiah. Dan Kanjeng Nabi menantang, ini perjanjian kita debat ini ilmiah. Kenapa sekarang jadi tidak ilmiah? Yaitu kamu mengatakan Ibrahim itu pengikut Yahudi, padahal Ibrahim dengan Yahudi itu dulu Ibrahim. Makanya Yesus kalah, tapi tetap orang Islam. Tapi nah, makanya terus Ka'bah dibuktikan ketuaannya lewat apa? Fihi ayatum bayinatum maqamu Ibrahim. Itu bukan makam kuburan. Karena makamnya Nabi Ibrahim tetap Hebron, tempat Palestina. Kira-kira itu Palestina. Jare Israel yo ning Israel, bola menang di. Jare ning Israel yo ning Israel, jare Palestina ning. Saya pernah ziarah ke sana di Hebron. Di makamnya Nabi siapa? Ibrahim. Jadi jelas ya. Jadi nasa mansuh itu ketentuan yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala untuk menguji loyalitas manusia, menanggalkan semua akalnya. Makanya saya mohon sekali siapapun yang ngaji saya dimanapun, sekali-kali manusia itu harus menanggalkan akalnya. Sekali Anda pakai akal, maka Anda akan ingkar dengan nasa mansuh. Nasa mansuh itu hukum yang direvisi, yang dibatalkan. Makanya orang Yahudi lagi-lagi pinternya orang Yahudi. Merovokasi orang-orang yang Islamnya belum kuat, diprovokasi gini. Ungzuru ila Muhammadin tahayyara fi din yukhillu yawman wa yuharrimu ukhra. Lihat itu Muhammad, dia kebingungan cara beragama. Kadang bilang A, besok bilang B. Jadi nasa mansub dianggap satu bentuk kebingungan. Gak kurang ajar tapi. Wah, akhirnya sebagian orang yang murtad. Makanya nasa mansub itu satu peristiwa yang menjadikan banyak orang murtad. Karena diprovokasi orang Yahudi bahwa itu bentuk kebingungan Muhammad. Akhirnya terus saya qulu sufa minan nasi ma wallahum angqiblati mulati kanu aliyah. Kelirunya orang Yahudi adalah ternyata nasa mansuh yang dipilih Rasulullah itu semuanya ada di Taurat dan Injil. Termasuk di Taurat dan Injil disifati dan Nabi yusolli ilal kiblatin, bahwa Nabi ini akan bersolat dengan dua kiblat. Makanya tetap ditantang. Kul fa'tu bitaurati fatluha in kuntum shadiqin. Kalau kamu tidak percaya bahwa saya ini orisinil, ayo bareng-bareng mengkaji Taurat. Tapi mereka tidak siap mengkaji Taurat. Karena Taurat semuanya mendukung Rasulullah Muhammad SAW. Fatluha in kuntum shadiqin. Makanya ini penting sekali ngaji. Jadi perdebatan itu macam-macam. Dan itu pinternya orang Yahudi. Ungzuru ila Muhammadin tahayyara fi dini yukhillu yawman wa yuharrimu ukhra. Ini penting sekali. Makanya nasa mansuh itu uji loyalitas. Itu Imam Malik kalau mencontohkan ke Imam Syafi'i. Saya berisikan contoh fikih. Ini saya melanggar waktu. Ini sudah saya yang tidak mengesahkan diri saya.
Ya misalnya ini ya, ini kertas sak bawa ya, ini kertas sak bawa. Terus ini tak kasih uang misalnya, uang 100.000. Atau kalau contoh Imam Syafi'i dulu dididik Imam Malik begini. Ya Syafi'i kalau kamu punya 2 budak, 2 pembantu, kalau dulu kan masih ada budak, 2 pembantu lah kira-kira. Seneng mana, yang cerdas sama yang goblok? Seneng yang cerdas. Kalau yang nurut sama yang bantahan, seneng yang nurut. Lah yang nurut itu yang goblok. Makanya tinggal dibalik saja. Kamu tak beda ya. Seneng mana punya istri yang cerdas apa yang goblok? Coba jawab. Atau ibu-ibu mbak-mbak ini, seneng mana punya suami yang cerdas atau yang goblok? Kalau cerdas gak bisa diakali. Tapi goblok nurut tapi ya kadang di sini-sini kan dengan sini. Nah, itu kan antar manusia. Masalahnya kita menghadapi Allah Subhanahu wa taala yang semua kita pasti bodoh. Kita menghadapi Allah Subhanahu wa taala yang semuanya kita pasti bodoh. Allah jelas ngendikan wa kanal insanu dzaluman jahula. Manusia itu banyak dolimnya. Dolim itu sifat mubalaghah. Kalau orang dolim sekali dolim, kalau sering zalum, kalau jahil biasa jahil, kalau banget jahili jahul. Bahasa Arab kan gitu memang. Ghafir pengampun biasa, kalau ghafur selalu mengampuni. Syakir, makanya sifatnya Allah Taala ikut wazan faul semua. Ghafur, syakur, atau diikutkan wazan faal. Kalau goblok biasa jahil, goblok banget jahal kan gitu. Kafir biasa kafir, kalau kafir banget kafar. Ya, jadi wazan balagha itu bisa faal, bisa faul ya. Kafirin, kafar atau kafur. Paham ya? Malah ngaji nahwu. Ya, tapi ini memang perangkatnya ya. Ini kan perang mau tidak mau. Makanya misalnya Allah tidak suka kulla kafarin banget kafir ya, Pak. Paham ya? Kulla khawanin banget khianate. Kalau khain khianat biasa, kalau khawan sering khianat. Nah manusia itu kata Allah apa? Zaluman wis banget dolime banget. Itu kalau yang ngarang hikam mencontohkan tuh gini, manusia itu pas bener saja salah, apalagi pas salah. Jadi manusia itu kata Imam yang ngarang hikam itu man itu kanat mahasinhu masawiyah faqih fala takunu masawihi masawiyah. Ketika baik saja buruk, apalagi ketika buruk. Coba kalau ada orang dermawan sama teman-temannya, tanyakan istrinya. Duit dihambur-hambur, disikno kanca ngalahno bojo. Mesti gitu. Teman yang sering silaturahim ke teman-temannya, kata temannya baik, senang silaturahim, tanyakan istrinya. Oh, meninggali wong. Jadi manusia pas baik saja ada buruknya. Apalagi pas buruk. Makanya dulu bapak saya ngajarin saya istiqomah ya apik ya. Tapi kadang-kadang nak keterusan itu ora istiqomah ngangkangi. Orang dia tidak punya kesempatan. Misalnya ada imam masjid ngimami terus sampai tua sampai mau mati. Itu istiqomah apa tidak memberi peluang yang lain? Tidak jawab aja. Jadi itu manusia. Jadi pas baik saja buruk. Apalagi pas buruk. Kayak saya gini di sini ngajar baik, tapi saya ada tidak sopannya harus di atas. Padahal banyak orang sepuh ada Pak On, ada beberapa yang kan terpaksa nggak sopan. Tapi sampean yang nyuruh, berarti sampean yang dosa. Kemarin-kemarin saya minta di bawah supaya ganjaran saya utuh ini gara-gara begini ganjaran saya ini agak terkredit apa terdebat itu karena itu. Saya teruskan. Jadi manusia itu punya sisi itu karena manusia itu dzalum dan apa jahul. Wa kanal insanu dzaluman. Problemnya ini ngadepi Allah yang selalu pinter, yang kita selalu bohong. Misalnya gini, kamu ditanya Allah. Ini contohnya Imam Malik. Ikla hadi sokhra fa inna tahtaha dhahaban. Coba bongkahan batu itu kamu angkat, di bawahnya ada emas. Lalu budak yang pinter berlogika. Oh disuruh buka itu karena ada emas toh. Berlogika. Kalau budak yang goblok enggak, ya disuruh ya diangkat saja. Ada emas apa enggak karena perintah ya diangkat. Yang satu nurut karena perintah, yang satu nurut karena ada emas, ada sesuatu. Logikanya suatu saat Tuhan tuh hanya bilang gini tok, ikla hadis sokhroh, batu itu angkat. Yang nurut yang goblok permanen tadi kan langsung angkat. Yang pinter, ini ada apa lagi Gusti kok harus diangkat? Ya gak ada apa-apa, nyuruh saja kata Allah gitu. Wah tidak bisa, sesuatu harus ada alasannya. Itu kira-kira mangkel loh Pak? Oh mangkel. Nah, logikanya manusia seperti itu. Makanya dua murid pinter, di rakyat pinter, presiden ya susah mesti demo.
Goblok ya susah sini wong. Ini kan nggak ada pilihan. Memang manusia itu nggak ada pilihan. Nah sekarang masalahnya gini di fikih ini saya kembali lagi ke fikih. Pertanyaannya secara fikih begini. Misalnya iddah. Iddah itu seorang perempuan ditinggal mati suaminya atau ditinggal atau cerai. Itu kan ada namanya apa? Iddah. Iddah itu memastikan apa tujuannya? Memastikan rahim itu steril dari mani atau sperma zaut awal. Supaya nanti kalau dinikah orang lain tidak terjadi ikhtilatul ansab, nasab. Oke, berarti iddah kita beri argumentasi secara ilmiah li baro'ati rohmi. Jadi misalnya Zaid menceraikan istrinya Sri dalam keadaan masih bisa haid. Iddahnya 3 kali masa suci. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusina salah satu guru. Lalu karena secara teori medis kalau haid berarti bukti tidak hamil. Apalagi kalau haidnya terulang-ulang sampai 3 kali pasti tidak hamil. Sehingga kalau nanti dinikahi orang lain pasti kalau ada anak ya anaknya zaud sani atau zaud kedua. Berarti alasan iddah li baro'atir rohmi. Oke, kita sok pinter, sok bijak. Pertanyaannya adalah sekarang sudah baru 1 bulan suaminya di Malaysia nggak pernah ngumpuli. Dicek di medis juga berbukti tidak hamil. Apakah boleh tanpa iddah? Semua ulama mengatakan tidak boleh. Tapi ini kan rahimnya jelas bersih. Ya karena iddah itu nuruti perintah pangeran. Pokoknya tetap iddah. 3 kali masa suci. 3 kali masa suci atau masa haid. Itu ada perdebatan ulama. Tapi kan ini terbukti bersih Gus. Meskipun terbukti bersih kata Allah harus iddah 3 bulan atau berapa? Kira-kira 3 bulan 4 bulan ya tetap harus iddah. Kowe milih mana? Sok pinter Gusti berhubung ini. Pangeran mbok terangno gitu. Berhubung. Jadi Tuhan apa mbok wari berhubung Gusti ini jelas steril dari sperma zaut awal. Enggak usah iddah Gusti. Sama aja kamu disuruh majikan kamu ikhla hadis sakhra berhubung nggak ada apa-apa, nggak usah ya. Kira-kira mangkel nonda budak yang seperti itu. Mangkel. Maka dibutuhkan kebodohan dalam beragama. Betul itu memang. Makanya Nabi itu unik pernah bilang itu gini. Aksaru ahlil jannah al-buhu. Aki-aki penduduk swarga itu al-buhu wong goblok-goblok. Maksudnya goblok yang jenis ini bukan goblok betulan maksudnya. Maksudnya goblok jenis ini itu ya tetap pinter tapi pinternya dibuang pura-pura goblok demi samina. Nah, jadi saya misalnya kok pinter dan goblok tadi sekaligus pinter dan goblok ya bah ikhla hadis sokhra fa inna tahta hadapan tak angkat karena saya tahu di bawah ada emas tapi di hati saya sajane ya mergo perintah suatu saat kok disuruh Allah ikhla hadis sokhra perintah ya tak angkat ya sudah jadi ya pinter ya goblok saya tahu namanya perintahnya Allah pasti ada hikmahnya iddah adalah libaro atir rohmi. Tapi hikmahnya jadi kawula adalah nurut perintah Allah, cek tahu alasannya maupun tidak. Lah di sini ada illatul hukmi untuk membangun kecerdasan, tapi ada loyalitas untuk membangun ubudi. Ya, bahwa kita ini kawula roh tetap loyal. Makanya tadi pagi saya cerita Sayyidina Umar. Sayyidina Umar kayak apa cerdasnya? Tapi tetap ubudi ya. Yaitu Rasulullah SAW sering dibully orang kafir. Muhammad tuh gaya-gaya nantok. Wong ra oleh nyembah berhala, ra oleh nyembah watu, jebule dekne nyembah Hajar Aswad. Karena dilihat dari jauh kan tetap nyium Hajar Aswad. Coba kalau kamu lihat dari jauh. Kamu sujud dari jauh kan kayak sujud sama batu. Makanya Sayyidina Umar karena orang kafir masih cara berpikir gitu, tiap nyium Hajar Aswad itu komentar gedumel. Alim tu annaka hajarun la tadurru wa la tanfa. Walau la anni ra'aitu Rasulullah qabbalaka ma qabbal. Aku roh nak watu, ya ramandoroti ramanfaati. Kalau saja saya tidak melihat Nabi nyium kamu, saya tidak sudi nyium kamu. Jadi tidak berdoa, doa mustajab itu tidak berutu. Karena apa? Umar tahu ini masalah secara tauhid. Kalau saya doa depan Hajar Aswad nanti dikira syirik karena berdoa di depan batu. Tapi kalau saya tidak nyium, nyulayani sunnah Rasul, yaitu nyium Hajar, wis tengah-tengah nyium sambil gerutu, itu sudah kompromi. Ya nyium tapi gerutu. Kayak apa? Makanya ya cerdas tapi ya goblok tadi ya cerdas. Itu uniknya Rasulullah. Jadi muji orang pintar ya sudah langit. Tapi Nabi pernah dalam satu hadis mengatakan aksaru ahlil jannah al-bulbu. Aki-aki penduduk swarga itu orang bodoh. Artinya orang bodoh itu bukan bodoh betulan kan. Dia meninggalkan akalnya demi loyalitas ubudi. Untuk menutup itu bukti begini. Perang Badar itu perang yang nggak mungkin dimenangkan umat Islam karena orang kafir itu 1000 dengan pasukan full dengan peralatan perang full. Rasulullah itu tahun kedua Hijriah itu pasukannya hanya 313. Itu pun pedang itu untuk orang 5 itu hanya ada pedang 1.
Jadi kalau mau dibaca orang, sih kang nyileh pedangnya aku. Itu kan nggak kebayang perang dalam keadaan seperti itu. Jadi mesti kalah, orang kok mungkin kalah, mesti. Tapi Nabi tetap bilang, saya ini disuruh Allah perang, ya harus berangkat. Yaitu perang Badar. Kata para sahabat, ya Rasulullah ini nggak masuk akal, sudah nggak usah perang, ini tidak masuk akal, mau setor nyawa. Sudah gitu dadaan, nggak ada persiapan. Lucunya apa? Sahabat itu ketika Nabi tetap berangkat. La akhrujanna walau waqti. Nabi menginginkan saya tetap berangkat meskipun sendi. Setelah Nabi berangkat sekian meter, tuh sahabat ikut semua. Kata Nabi, lah kamu kok ikut? Ya ikut saja. Kata kamu mesti kalah. Ya anggap saja setor nyawa. Demi loyalitas pada jenengan. Itu makanya nggak ada periode sebaik periode sahabat. Tapi yang gerutunya jalan. Karena gerutu ini bawaan ilmiah. Makanya kita loyal sama presiden. Tapi yang nggak cocok ya gerutunya jalan. Tapi bawaan mencintai Indonesia tetap jaga stabilitas. Itu bawaan cinta Indonesia, bukan cinta pejabatnya kadang. Gerutunya jalan, tapi bawaan loyal sama Indonesia tetap mengaku. Bawaan loyal sama Rasulullah tetap ikut perang, bawaan akal karena nggak masuk akal ya gerutu. Dan itu uniknya Quran itu mengapresiasi itu dan dianggap nggak masalah. Saya bacakan ayatnya. Kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haqq wa inna fariqam minal mu'minina lakarihun yujadilunaka fil haqqi ba'dama tabayyana ka'annama yusaquna ilal mauti wa hum yanzurun. Peristiwa Badar ada peristiwa kamu itu keluar untuk perang. Sahabat kamu ngikuti, tapi mereka lakarihun, enggak senang sebetulnya. Karena enggak masuk akal. Ya geremeng tapi ya derek. Yujadilunaka fil haqq, mereka mendebat kamu dalam kebenaran. Jadi ya Rasulullah wong perang karuan kalah jenengan lakoni alasane nopo? Lah kok melok? Ya saya harus ikut jenengan Nabi. Itu unik. Kalau orang sekarang mana mau, kalau gak masuk akal gak mau melakukan. Coba misalnya istri kamu belajarnya dikurangi. Anggap saja petualangan latihan hidup di masa lalu. Gak mau. Padahal petualangan itu hal yang indah. Petualangan itu kan hal yang indah, kan gak mau. Oh ngirit aja alasan. Tapi lucunya kalau dijak camping bermiskin-miskin di hutan mau. Karena karpe dhewe, tapi nak suami yang ngongkon. Ayolah seminggu ini kita model miskin, anggap aja petualangan masa lalu. Enggak mau. Karena pinter, apa? Coba kalau bodoh. Ya ngono ya rapopo Mas. Tapi resikonya nak bodoh, pas kamu sakit ya dibiarin. Karena dia melihat sakit kan biasa, namanya manusia. Jadi makanya ini pilihannya susah, hidup itu masih susah makanya ini. Jadi uniknya Quran gitu, Quran itu membolehkan psikologi manusia. Makanya Allah ngendikan kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum. Ya saya tahu kamu tidak suka perang. Allah yang ngakui bahwa kurhul, enggak apa-apa. Tapi ketidaksenangan kita harus dilawan demi mengikuti Allah dan misalnya perempuan Allah juga gitu. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Gauli istri kamu muamalah secara baik. Kata Allah fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'a wa ja'alallahu fi khairan kasira. Mungkin ada watak yang kamu tidak suka, tapi di situ ada kebaikan. Allah ngaku yang namanya suami mesti ada watak yang nggak suka dari istrinya. Juga sebaliknya lebih banyak lagi yang suami istri kamu nggak suka watak kamu, juga nggak suka hidung kamu, wajah kamu banyak lah nggak disuka. Tapi demi kestabilan negara suami istri ini, mereka loyal. Justru itu bagus. Maka jagalah ilmu, juga jagalah loyalitas. Itu yang perlu saya utarakan. Jadi makanya agama ini dibangun dua. Satu kecerdasan hikmah, yaitu ya al-hukmu yaduru ma'ilati wujudan wa adaman. Tapi juga ada ubudiyah, bahwa agama ini milik Allah. Maka sami'na wa ata'na. Karena begini logikanya, saya ulang lagi masalah batu. Iqla hadis sokhro fa inna tahta hadaba. Terus saya angkat, pembantu saya ngangkat. Dia saya gaji atas nama apa? Nurut kan? Atas nama menemukan emas apa atas nama nurut? Nurut, karena emas itu juga penemuan saya, milik saya. Ngangkat batu yang nggak ada emasnya juga atas nama nurut. Jadi rapot yang saya berikan ke pembantu saya itu tentang nurut dan tidak nurut. Saya kan tidak peduli dengan cerdas dan tidak cerdas. Itu kan tidak sesuatu yang menguntungkan saya. Nah Allah juga gitu. Kecerdasan kamu, pinter kamu itu tidak menguntungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah itu tidak butuh pinter kamu, cerdas kamu. Allah hanya butuh mental ubudiyah kamu. Makanya Allah mensifati nabinya hanya subhanalladzi asra bi abdihi, karena status tertinggi manusia adalah sifat kehambaan. Makanya ya Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi. Berstatuslah sebagai hamba baru wadkhuli jannah. Nah kalau kamu berstatus hamba ya harus baik, gak usah kalian bantah.
Coba kalau kamu rasional, ya Allah kenapa bikin surga nanti-nanti? Engkau kan bikin sekarang, ngapain repot-repot nanti? Jadi kacau semua agama. Makanya yang perlu didahulukan adalah status ya Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi. Masuklah berstatus sebagai hamba saya. Khasnya hamba tadi, ya cerdas karena semua yang diperintahkan Allah pasti ada hikmahnya. Tapi kecerdasan ini kadang kita tinggalkan demi loyalitas ubudiyah. Oke, saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.